Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mesin kalor pada mata pelajaran mesin penggerak utama. Pada materi sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari jenis-jenis mesin berdasarkan konstruksinya, siklus kerja, jenis-jenis mesin berdasarkan letak toraknya, sampai perbedaan mesin diesel dan mesin bensin. Kemudian, apa tujuan pembelajaran dari materi pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah Taruna dapat menjelaskan prinsip kerja dari mesin kalor. Lalu yang kedua adalah siklus kerjanya, bagaimana siklus ideal yang harusnya terjadi pada mesin kalor tersebut sehingga menghasilkan efisiensi yang maksimal yang berguna pada saat mesin bekerja di atas kapal. Karena apabila mesin sudah mempunyai nilai efisiensi yang tinggi, maka tidak ada energi yang terbuang sia-sia ke lingkungan. Itulah beberapa tujuan dari pembelajaran materi kita pada kali ini. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan mesin kalor. Apakah mesin kalor? Kalor sendiri artinya adalah panas. Jadi dapat dikatakan bahwa mesin kalor adalah mesin yang memanfaatkan energi panas lalu mengubahnya menjadi energi gerak. Contoh pengaplikasian dari mesin kalor adalah pada mesin bensin, diesel, mesin uap, turbin gas, dan sebagainya. Sebuah mesin kalor dapat dikarakteristikan atau dikatakan sebagai berikut. 1. Mesin kalor menerima panas dari sumber bertemperatur tinggi. Sebagai contoh adalah dari energi matahari, bahan bakar, reaktor nuklir, dan lain-lain. 2. Mesin kalor mengkonversi sebagian panas menjadi kerja. Umumnya dalam bentuk poros yang berputar seperti yang terjadi pada mesin bensin dan diesel. Ketiga, mesin kalor membuang sisa panas ke tempat bertemperatur rendah. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah mesin kalor beroperasi dalam sebuah siklus kerja. Siklus kerja tersebut ada yang dinamakan siklus terbuka dan tertutup. Mesin kalor juga terbagi menjadi dua berdasarkan letak pembakarannya, yaitu mesin pembakaran dalam atau internal combustion dan mesin pembakaran luar atau external combustion. Pada mesin kalor dengan pembakaran di luar atau external combustion, umumnya ditemukan pada turbin uap, turbin gas, dan sebagainya. Pada turbin uap, pembakaran terjadi di ketel uap atau boiler. Ketel uap berfungsi untuk merubah fluida, katakanlah air, dari cair menjadi uap. Uap yang keluar dari boiler langsung dimanfaatkan untuk memutarkan sudu-sudu pada turbin uap, sehingga turbin dapat berputar. Pada kapal-kapal tanker, turbin uap biasanya digunakan sebagai mesin penggerak utamanya, yaitu di mana turbin yang berputar tadi disalurkan energinya menuju reduction gear, kemudian menuju propeller. Oleh sebab itu, turbin uap dikatakan mesin pembakaran luar, karena proses pembakaran terjadi di luar turbin, yaitu terjadi dengan bantuan boiler atau ketel uap yang berada di luar dari turbin uap tersebut. Pada mesin kalor dengan pembakaran di dalam atau internal combustion, biasanya diaplikasikan pada mesin-mesin piston. Salah satunya yang kita kenal adalah mesin bensin dan diesel. Lalu dari mana kalor tersebut didapatkan mesin diesel maupun bensin? Mesin diesel merupakan mesin pembakaran dalam. Kalor didapatkan dari hasil pembakaran yang terjadi pada ruang bakar mesin tersebut. Pada mesin diesel yang bercampurnya udara yang dimanfaatkan sehingga menghasilkan tekanan dan temperatur yang tinggi. Kemudian saat bahan bakar disemprotkan oleh nozzle injektor, maka terjadilah ledakan. Ledakan tersebutlah yang menghasilkan energi gerak bagi mesin diesel. Sama halnya seperti mesin diesel, pembakaran pada ruang bakar mesin bensin terjadi akibat percikan api pada busi yang menyulut bahan bakar dan udara terbakar. Kemudian terjadi ledakan sehingga mampu menggerakkan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Begitu pula sebaliknya. Menurut Nicholas Carnot, mesin yang ideal adalah mesin yang sanggup mengubah seluruh panas menjadi usaha. Berikut adalah diagram PV siklus ideal mesin bensin dan mesin diesel. Sebelah kiri adalah diagram siklus ideal dari mesin bensin, kemudian sebelah kanan adalah diagram siklus ideal mesin bensin. Maksudnya siklus ideal dari garis sumbu vertikal menunjukkan garis tekanan semakin ke atas maka tekanan semakin besar.
Garis sumbu horizontal menunjukkan garis volume dari ruang bakar. Semakin ke kanan maka volume bertambah besar. Secara teori diagram PV, siklus ideal dimulai dari langkah hisap yaitu ditunjukkan angka 5 ke 1. Pada langkah hisap, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, sehingga volume ruang bakar bertambah, sementara tekanan pada ruang bakar tidak berubah. Kemudian setelah langkah hisap, langkah berikutnya adalah langkah kompresi, yaitu ditunjukkan angka 1 sampai 2. Pada langkah tersebut, piston bergerak dari mati bawah ke titik mati atas, sehingga terjadi penambahan tekanan pada ruang bakar, sementara volume mengecil atau mengalami penurunan volume. Pada angka 2 ke angka 3 terjadilah proses pembakaran udara atau kompresi menghasilkan temperatur tinggi. Lalu bahan bakar disemprotkan oleh nozzle injektor, terjadilah proses ledakan atau pembakaran. Pada diagram siklus ideal, tekanan tidak berubah tetapi volume meningkat. Proses berikutnya dari angka 3 ke 4 terjadi langkah ekspansi. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tekanan di ruang bahan bakar mengalami penurunan sementara volume bertambah. Pada angka 4 ke 1 terjadi pengeluaran kalor sisa ke lingkungan. Lalu dari 5 adalah langkah buang. Volume berkurang, tekanan pada ruang bakar pun berkurang. Begitu seterusnya sehingga menghasilkan siklus pembakaran mesin kalor. Pada mesin diesel maupun mesin bensin disebut siklus terbuka, sementara pada turbin uap atau gas disebut siklus tertutup. Efisiensi adalah perbandingan dari panas yang berubah menjadi usaha dengan panas yang diserap. Artinya semakin besar nilai efisiensi, maka semakin besar pula daya yang dihasilkan suatu mesin dengan konsumsi bahan bakar yang sedikit mungkin. Pada rumus di bawah ini, efisiensi sama dengan daya dibagi kalor yang masuk ke dalam sistem, atau efisiensi adalah selisih dari kalor yang diterima dan kalor yang dikeluarkan dibagi dengan kalor yang diterima. Lalu bagaimana siklus aktual atau sebenarnya yang terjadi pada mesin diesel? Berikut adalah diagram PV-nya. Terlihat ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan siklus ideal. Dalam siklus ideal atau teoritis, pembakaran diharapkan selesai pada akhir pembakaran tekanan tetap. Tetapi aktualnya atau kenyataannya, afterburning berlanjut sampai setengah langkah ekspansi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.